Assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen dulu untuk mengetahui siapa hari ini yang hadir dan siapa hari ini yang tidak hadir. Abdul Aziz, Abdul Rahman, Alifatul Husna, Khalidah. Pokok di dalam surah Al-Ma'un, tahu nggak kalian? Pesan pokok di dalam surah Al-Ma'un menyayangi, iya, menyayangi anak yatim. Adakah anak yatim di sekitar rumah kalian? Alhamdulillah ada ya di sekitar rumah kalian yang berstatus anak yatim. Pernahkah kalian membantunya? Pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada anak yatim di sekitar lingkungan kita, kita harus bisa menyayangi dan membantu anak yatim. Nah, itu hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Itu kita akan belajar tentang pesan pokok di dalam surah Al-Ma'un. Sebelum Bapak menyampaikan materi pesan pokok surah Al-Ma'un, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita hari ini belajar tentang pesan pokok surah Al-Ma'un. Nah, nanti Bapak harapkan sesudah kalian mempelajari materi pesan pokok surah Al-Ma'un ini, itu kalian bisa mengetahui dan menyebutkan pesan pokok di dalam surah Al-Ma'un. Selain itu, Bapak harapkan juga kalian sesudah mempelajari materi ini, kalian bisa memahami dan menjelaskan pesan pokok yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un. Sekarang kalian sudah duduk secara berkelompok. Silahkan buku paketnya beserta alat tulisnya dibuka. Buku paketnya silahkan dibuka halaman 11 ya, tentang pesan pokok surah Al-Ma'un. Selain kalian membuka buku paket tentang pesan pokok surah Al-Ma'un, Bapak akan menayangkan tayangan video tentang pesan pokok yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un. Tolong disimak baik-baik, dipahami apa saja materi yang terkandung di dalam tayangan video berikut ini. Nah, dari tayangan video tersebut, apa yang dapat kalian pahami tentang pesan pokok surah Al-Ma'un? Pesan pokok surah Al-Ma'un ada berapa jumlahnya? Ada 5. Yang pertama apa? Menghardik anak yatim. Orang yang termasuk pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua tadi, enggan membantu orang miskin. Jadi kita harus suka membantu orang miskin. Selanjutnya yang ketiga, apa pesan pokoknya? Orang yang melalaikan sholat, baik waktu ketentuannya itu termasuk daripada orang yang celaka. Terus orang yang berbuat ria. Terus orang yang enggan menolong dengan barang-barang berguna. Ya, sampai di sini dulu. Ada ditanyakan? Tidak ada, bisa dipahami semua ya. Nah, kalau tidak ada, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk kerja kelompok, berdiskusi secara kelompok. Yang mana kerja kelompoknya itu kita menggunakan salah satu aplikasi, namanya aplikasi Canva. Nah, tugas kalian tiap kelompok nanti
sebelum membuat aplikasi Canva tersebut, Bapak bagikan dulu potongan kartu yang ada di sini. Nah, potongan kartu yang ada di sini ada potongan kartu yang berisi pertanyaan dan berisi jawaban. Tugas kalian tiap kelompok itu Bapak bagikan masing-masing kumpulan kartu yang diacak. Tugas kalian mencari jawaban dan pertanyaan yang ada di dalam kartu-kartu ini ya. Sesudah dapat pertanyaan dan jawabannya, kalian gabung menjadi satu untuk menggabungkan pertanyaan dan jawabannya. Ya, di sini ada 5 pertanyaan, ada 5 jawaban. Kalian cari di sini pertanyaannya apa, jawabannya apa, digabungkan menjadi satu. Dengan durasi waktu yang Bapak kasihkan nanti. Untuk sesi pertama Bapak kasih waktu 2 menit ya. Kalian harus selesai mencari jawaban dan pertanyaannya di kumpulan kartu ini. Nah, kalau itu berhasil baru kita lanjut sesi 2. Bapak kasih waktu 1 menit nanti supaya lebih cepat ya. Nah, bagaimana? Udah paham? Paham ya tugasnya. Sekarang Bapak bagikan di sini. Nah, jadi di sini tunggu dulu. Sekarang siap-siap di sini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ayo di sini dapat apa? Nah, berarti jawabannya cari dengan siapa jawabannya? Iya, berarti duduk sama-sama. Kemudian di sini sudah ketemu jawaban dan pertanyaannya. Di sini sudah ketemu pertanyaan dan jawabannya. Kalau ketemu jawaban pertanyaannya digabung jadi satu seperti ini. Nah, digabung seperti ini, ya. Sudah dapat pertanyaan dan jawabannya? Kalau dapat digabungkan jadi satu. Ya. Ya. Sudah ketemu. Waktunya 1 menit lagi. Ayo, yang belum dapat jawaban, belum dapat pertanyaannya silahkan digabungkan. Ya. 1 menit lagi waktunya. Sudah selesai? Sudah ketemu jawaban dan pertanyaannya? Ya, sekarang waktunya sudah habis. Pegang pertanyaan dan jawabannya. Nomor 1, menghardik anak yatim. Apa jawabannya? Menyayangi anak yatim. Yang kedua, enggan membantu orang miskin. Apa jawabannya? Dia suka membantu orang miskin. Selanjutnya, suka melalaikan sholat. Apa perilaku terpujinya? Tidak melalaikan sholat. Selanjutnya, suka berbuat riya atau pamer. Apa perilaku terpujinya? Tidak berbuat riya. Yang terakhir, enggan meminjamkan barang berguna. Apa jawabannya? Iya, meminjamkan barang berguna. Sekarang kumpulkan lagi di tengah, kocok lagi. Sekali lagi. Sesi kedua, kumpulkan di tengah, dikocok. Ya, ditaruh di tengah lagi. Sesi yang kedua. Tadi 2 menit. Sekarang sesi yang kedua Bapak minta di sini 1 menit alokasi waktunya. Jadi harus lebih cepat ya mencari jawaban dan pertanyaannya. Gimana, sudah siap? Ya, taruh di tengah. Taruh di tengah kalau sudah dikocok. Ya. Taruh di tengah. Sekarang siap-siap kita mulai. Waktunya 1 menit. 1, 2, 3. Silahkan. Cari jawaban dan pertanyaannya. Ya, cari jawaban dan pertanyaannya. Gabungkan jadi satu. Ya, ini. Nah, cari pertanyaan dan jawabannya, gabungkan jadi satu. Antara Durrahman dapat apa? Berarti cari pertanyaannya apa? Gabungkan jadi satu. Ya, gabungkan seperti ini. Kalau udah. Ya, sudah. Waktunya 30 detik lagi. Sudah. Ya, alhamdulillah kurang dari 1 menit kalian sudah bisa menemukan jawaban dan pertanyaannya. Sekarang tugasnya lanjut kita membuat peta konsep atau mind mapping
di satu aplikasi namanya aplikasi Kampa. Silakan HP-nya yang ingin digunakan untuk pembuatan aplikasi mind mapping atau peta konsep dikeluarkan masing-masing kelompoknya. Ya, silakan. Tugasnya tiap kelompok mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 membuat atau membuat mind mapping atau peta konsep tentang pesan pokok yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un. Nah, sudah siap HP-nya? Jadi kalian berdiskusi, kartunya masih dipegang ya untuk saling berdiskusi, berbagi informasi, apa jawaban dari peta konsep yang akan kalian bikin. Nah, jadi ada yang tukang tulisnya, ada yang memegang kartunya untuk membuat peta konsepnya. Ya, sekarang link tersebut kalian klik, nanti dengan sendirinya kalian akan masuk di aplikasi Kampa. Ya, sudah. Nah, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 gimana? Sudah. Berarti tinggal, ya. Kelompok 3 sudah masuk? Ya. Selanjutnya kelompok 4 sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk di link Kampa tersebut, silahkan kalian bikin mind mapping atau peta konsep sesuai yang ada, sesuai dengan petunjuk di dalam kartu-kartu tadi yang kalian mainkan. Masuk, ya. Silahkan bikin nama kelompoknya, diskusikan apa? Gimana, sudah? Nama kelompoknya sudah? Ya, silahkan. Belum kita lanjutkan presentasi, kita melakukan ice breaking dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk Al-Ma'un. Nama surah Al-Ma'un artinya barang berguna. Surah ke 107. Jumlah ayat 7 ayat, diturunkan di Mekah. Yes, semangat. Iya, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Pertama, mendidik anak yatim. Iya, berarti kita konsepnya jawabannya. Menyayangi anak yatim. Iya, selanjutnya nomor 2. Dan membantu orang miskin. Iya, jadi di sini Juga membantu orang miskin. iya, terus selanjutnya Juga melalaikan salat. berarti jawabannya Tidak melalaikan salat. iya, terus Juga berbuat ria atau pamer. iya, berarti di sini Tidak berbuat ria atau pamer. iya, selanjutnya Dan meminjamkan barang berguna. iya, terus apa kita? Meminjamkan barang berguna. Iya, udah selesai presentasi dari kelompok 3. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Sudah bagus atau gimana? Sudah bagus, sudah baik. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah sama. Mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Mengajar anak yatim. Ya, berarti menghadap anak yatim. Menyayangi anak yatim. Ya, terus. Akan membantu orang miskin. Ya, berarti jawabannya. Suka membantu orang miskin. Iya, selanjutnya. Suka melalaikan salat. Iya, terus berarti. Tidak melalaikan salat. Iya, selanjutnya. Suka berbuat ria atau Iya. pamer. Berarti. Tidak berbuat ria atau pamer. Iya, selanjutnya yang terakhir. Akan meminjamkan barang berguna. Iya, berarti sifat terpujinya apa? Meminjamkan barang berguna. Iya, nah itu presentasi dari kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Sudah bagus, alhamdulillah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2 kembali tempat duduknya. Ya, berhubung waktunya sudah selesai, sudah habis, jadi cukup di sini dulu untuk pelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita melakukan kesimpulan bersama-sama ya. Menyimpulkan bersama-sama tentang pesan pokok surah Al-Ma'un.
Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan kita hari ini, apa kesimpulan yang kalian dapat daripada pelajaran materi pesan pokok surah Al-Ma'un? Bahwa kita harus menyayangi anak yatim, harus membantu orang miskin, tidak melalaikan sholat, tidak berbuat riya, dan suka membantu orang lain dengan barang-barang berguna. Nah, inilah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, dari pelajaran materi yang sudah kalian pelajari tadi, apa perasaan kalian sesudah mengikuti pelajaran ini? Senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah. Pelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Menyayangi yatim, tidak melalaikan sholat, terus tidak berbuat riya. Nah, itu refleksi kita hari ini tentang pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita sambung materinya pada pertemuan yang akan datang ya. Yang mana materi yang akan datang itu insya Allah materinya tentang hadis menyayangi anak yatim. Nah ya, silakan alat bukunya dirapikan dulu, disusun yang rapi. Bukunya, pulpennya dimasukkan ke dalam tas dulu. Sebelum kita pulangan, kita baca doa selesai belajar dulu. Ya, silakan duduk yang rapi dulu semua. Kita baca doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an wa arinal batilan warzuqna jatinabam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amin. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita ya. Nah, salah hilaf, mohon maaf. Bapak akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.